Lelaki rentas tengah bayar, geram di trotoar jalan. Saat panas tikam kepala, seorang buruh disingkirkan. Bising mesin menjunit resah, masih bisa engkau pendam. Janda anak istri di rumah, bangkitkan kau untuk bertahan. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Oh ya ya, oh ya ya, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kembali, awak media Nusantara tengah melaporkan terkait penanganan kasus yang ditangani langsung oleh salah seorang pengacara kita yang sudah sukses di wilayah Balikpapan Timur, yaitu Bapak Sakarani Esa. Mungkin ini Pak, sedikit dijelaskan, baru-baru ini kita menangani permasalahan ketenagakerjaan kembali ya di perusahaan Reman. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya Pak, gimana ini? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya masalah perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan Timur ini semuanya tidak masalah sih. Artinya dengan kehadiran perusahaan yang ada di Balikpapan Timur ini mempunyai masa depan untuk pekerja-pekerja lokal sehingga bisa masuk kerja di perusahaan ini. Cuma kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini mungkin dalam menyelesaikan satu permasalahan tenaga kerja selalu ada hambatan, karena mungkin pada waktu di PHK mungkin perjanjian tidak sesuai, sehingga terjadilah ibarat demo atau tidak puas masalah pekerjaan itu, sehingga melalui mungkin aktivis-aktivis masyarakat yang ada pemuda yang di Balikpapan Timur. Nah, kebetulan saya ini adalah sebagai aktivis LPM yang sudah sekarang berubah menjadi profesi advokat pengacara yang ada di Balikpapan. Tapi Pak, dari pertemuan panjang mediasi, ada tidak opsi-opsi yang Bapak berikan agar permasalahan ini dapat Bapak mediasi dengan baik? Alhamdulillah, kalau saya sih beranggapan bahwa perusahaan ini semuanya baik lah kepada karyawan atau pekerja. Apalagi selama ini mungkin karyawan ini perlu kita berikan saran, pendapat, mungkin dari pegawai-pegawainya mungkin kurang paham masalah aturan, ya kita luruskan. Kita begitu juga pekerja, sehingga apa-apa sih yang menjadi tuntutan sehingga tidak ada jadi gejolak di perusahaan nanti. Akhirnya saya kasih gambaran, begini loh aturannya, ya. Akhirnya perusahaan paham, sehingga punya kemauan besar untuk memberikan suatu penyelesaian tanpa kita merasakan di Disnaker ataupun di PHI yang ada di Samarinda, sehingga ada keputusan secara profesional kita ajak sama karyawan, kita ajak pekerja pengusaha, kita mediasikan sehingga ada kesepakatan bersama, sehingga dikabulkanlah permintaan itu selama memang itu kita sesuai dengan aturan. Tadi tuntutan mereka apa sih sebenarnya Pak? Saya juga artinya juga sangat menyesalkan juga, tadi saya sempat memediasikan ya, mungkin juga perusahaan ini mungkin ada 2 tempat yang dimilikinya, sehingga dia punya niat alangkah baik mungkin perusahaan ini dikontrakkan, dia pindah ke kilo 13, sehingga mungkin dia kalau memakai karyawan mungkin kelebihan karyawan, tapi khusus security kalau service mungkin kelebihan karyawan, maka diistirahatkan atau dirumahkan, sehingga artinya dia bisa memberikan apa-apa yang bisa diberikan. Jika pun dirumahkan itu standar aturan yang sebenarnya gimana Pak? Terkait pesangonnya segala macam gimana Pak? Kalau dari pandangan lawyer ya. Sebenarnya sih ada juga sistem yang namanya dirumahkan, ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau dirumahkan kan ada namanya kompensasi. Selama 1 bulan dikasih basic, entah berapa persen atau berapa. Tapi kan lama-lama tuh kan perasaan si karyawan ini kan tidak enak. Nah, lebih baiknya diberhentikan saja, sehingga ada kejelasan. Nah ini sehingga ada kejelasan, hatinya si karyawan ini kalau bisa selesaikan haknya. Nah alhamdulillah ini hasil mediasi ini tidak ada juga kedua belah pihak, walaupun sebesar apapun, selama karyawan itu mau menjalankan aturan atau dia mau juga
terima dengan seberapa ya, selama dia tidak dirugikan ya dia terima. Pak, ini sedikit mengupas terkait pandangan Bapak terkait undang-undang Cipta Kerja tadi. Bagaimana Pak? Efisienkah, apakah masih lebih baik undang-undang sebelum ada Cipta Kerja atau gimana kalau dari pandangan kita? Kalau pandangan saya sih, kalau kita pelajari memang hadirnya undang-undang Cipta Kerja ini, saya sih mengatakan 60% itu merugikan pekerja. Karena banyak yang dihilangkan. Ya mungkin ya kepada teman-teman yang lawyer atau kepada yang lebih paham lagi, karena intinya itu tetap bagus Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 2003 itu tetap dipakai. Tapi saya melihat juga ini hanya paduan saja antara Undang-Undang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah, hanya dipadukan saja. Yang mana bisa dipakai. Kalau saya melihat ada di sisi untung si pekerja, ada juga merugikan. Tapi kalau tenaga kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 bisa dikatakan 99% itu menguntungkan. Selama menggeluti lawyer nih, apakah masih rekanan atau Bapak sudah berdiri sendiri, memiliki bendera sendiri, gimana Pak perjalanan kita? Alhamdulillah saya sekarang ikut perkumpulan yang dipimpin di Kota Hoyuniaso. Kebetulan kalau alamat pada ini ada di Gunung Setira, tapi kita akan pindah bangun kantor yang baru yang ada di Balikpapan baru, yaitu KP Balgas tingkat 3, dipimpin langsung sama Hoyuniaso. Kita akan bangun firma hukum. Jadi Pak, sudah mulai nih memberikan pendampingan Pak di permasalahan. Alhamdulillah saya juga sudah diberikan kepercayaan sama ketua saya mendampingi kalian-kalian yang diberikan kepercayaan sama saya dari pengadilan agama, banyak yang permasalahan. Ujung-ujungnya tidak lain juga adalah kalau ada kasus gugat cerai, harta gono gini, hak asuh anak, ya itu yang dibahas. Nah, kalau di pengadilan negeri ya banyaklah masalah tanah, gugat tanah, ada juga masalah dekorator rumah ataupun masalah pengkirian macet yang dipinjam oleh nasabah mungkin ke BRI atau kemana saja, itu tidak setuju. Bagaimana Pak antara membagi waktu dengan kepadatan Bapak dengan memimpin lingkungan di tengah warga Bapak? Ya alhamdulillah kita ini juga tidak bisa juga terlepas dari kegiatan RT karena itu amanah kan, karena juga warga setempat yang memiliki kita. Cuma ada sistem yang kita lakukan bagaimana mengatur waktunya, ya kita bisa percayakan sama ya keluarga, ada istri, ada anak, atau ada wakil, ada sekretaris, sehingga nanti dia menjalankan amanah ini. Karena juga kalau kita meninggalkan begitu saja, ya warga seolah tidak diperhatikan. Tapi alhamdulillah kami sudah ada namanya kantor sekretariat, ada juga pendampingan dari teman-teman yang lain seperti saudara, anak, istri, ada sekretaris, itu yang jalankan. Kecuali ada permasalahan seperti kasus tanah, jangan, karena itu problem sangat besar, jangan ditandatangani kalau tanah. Tapi yang lain-lainnya alhamdulillah. Bukan hanya ini, juga di masjidku saya selaku ketua masjid juga pun kami mengatur waktu juga semua sama imam saya, sekretaris saya, imam saya, sehingga kami tinggalkan waktu itu kembali sia-sia. Walaupun saya boleh dikata laut malam baru pulang. Pak, terus perjuangan untuk pembangunan lingkungan itu ya apa-apa saja yang sudah Bapak perjuangkan, apa sanitasi, drainase selama berjalan kepemimpinan ini Pak? Alhamdulillah jalanan banyak drainase, termasuk banyaklah yang saya perbuat, tetapi kita bukan berarti itu hasil kerja saya, tapi namanya RT kan ada kerja sama-sama LPM, kerja sama-sama para anggota dewan, perlu pendekatan-pendekatan sehingga kampung kita ini bisa terrealisasikan semua seperti yang biasanya banjir tidak banjir, berarti kita membuatkan drainase. Yang dulunya jalanan rusak kita sterilisasi, itu melalui program pemerintah, program LPM atau musrembang atau mulai karena saya lakukan. Mungkin ada nggak Pak harapan baik terkait penegakan hukum di wilayah Balikpapan khususnya Pak? Alhamdulillah saya mengharapkan para penegak hukum yang ada di khususnya Kota Balikpapan, karena kita ini kan Poldanya juga ada di Balikpapan. Alhamdulillah lah selama ini ya
dengan kehadiran ada Kapolsek, ada Polsek Balikpapan Timur, Polres, termasuk Polda, saya rasa keamanan yang di Kota Balikpapan ini aman, tetap damai. Cuma yang kita perlu kita jaga ya, maaf, perlu dipatuhi masalah-masalah ini, anak-anak kecil, anak-anak yang masih remaja ini, dan namanya minum, termasuk minum ngelem apa itu, nah, ini kita yang kalau masalah musibah kecelakaan itu kita kembalikan individu. Termasuk yang penting saya minta kepada pihak kepolisian atau Babinmas yang ada yang di setiap di daerah warga setempat ini, tolong diperhatikan yang masalah anak-anak ini yang ngelem apa. Kami sebagai lawyer tidak ada hak untuk menangkap atau apa, tapi kalau kita secara umum kita kasih dialog bicara, ini tantangan buat kita. Lebih baik ya tokoh masyarakat pun tidak mampu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kepolisian yang ada di Balikpapan ini ya, dan mudah-mudahan lebih cepat, lebih tepat turun langsung ke lapangan yang mengatasi masalah ngelem dan obat. Pak, terus terkait untuk ini Pak, ini kan banyak orang bertanya-tanya juga, kalau menggunakan jasa lawyer tuh ada tarif yang dikenakan atau memang ada juga murni yang tidak harus dibebankan untuk membayar seorang lawyer Pak? Nah, sesuai yang pernah saya lakukan sih, etika advokat itu kan memang seharusnya membantu. Tidak ada lagi bilang, oh kamu harus bayar, tidak ada. Sifatnya adalah yang membantu. Apalagi kalau memang orang-orang yang tidak mampu. Jangan beranggapan bahwa itu lawyer harus dibayar, tidak. Lawyer itu cuma melihat kondisi seseorang, bukan melihat ya, kalau orang yang mampu, yang orang yang mewah ya wajar kita pakai tarif. Saya terbuka. Ya betul. Saya sebagai lawyer, kalau saya melihat kondisi, kalau memang itu orang yang memang butuh pertolongan, yang memang dia ekonominya bisa, apa salahnya? Tetapi kalau memang orang kampung yang tidak ada yang tidak bayar, jangan untuk mau bayar untuk makan susah, ya wajib kita bantu. Itu dorongan buat kita. Memang advokat sebagai pengacara sudah di situ tempatnya sosial pada masyarakat yang memang perlu. Kita cita saya jadi lawyer, bagaimana saya bisa membantu orang yang betul-betul membutuhkan. Tapi kalau saya melihat orang itu yang memang mampu, saya tidak toleransi. Tapi melihat juga kondisi apa yang harus bela, sekalipun itu orang susah, tapi kalau narkoba, ya maaf, kami saya mundur. Kecuali ada sifat-sifat piring atau apa, saya bisa membantu dia dengan tanpa ada pembayaran. Dan tidak menjadikan juga bahwa kami itu akan saya menangan, tidak. Etika advokat tidak ada menjadi kemenangan, tapi seorang pengacara tidak ada namanya harus menang. Mulia sekali ya, mana Pak Sakarani tidak mengenakan tarif, memang dia kembali kepada jiwa sosialnya, yang mana juga jadi walaupun ada kasus-kasus hukum di tengah ekonomi yang lemah, di warga kalangan lemah, beliau open, terbuka, siap membantu. Cuman melihat lagi situasi dan kondisinya, jika pun orang tersebut terbilang mapan, jadi tidak ada salahnya demi mempercepat proses lah, biar bagaimanapun membutuhkan budgeting ya, ibaratnya. Oke, ikuti terus ya kiprah Pak Sakarani, seorang lawyer dari Balikpapan Timur. Nantinya kita akan mengupas tuntas perjalanan kiprah beliau, tidak hanya di bidang lawyer, juga di lingkungan saat memimpin warga, dan melihat kepedulian beliau dalam memperjuangkan ketenagakerjaan di wilayah timur. Ya. Kembali awak media Nusa.co ID dengan melaporkan langsung ya, yang mana di saat ini ingin mengupas tuntas profil figur kiprah dari lawyer pengacara Bapak Sakarani SH, yang mana beliau juga banyak memperjuangkan beragam permasalahan ketenagakerjaan. Salah satunya di sebelah saya ini, mungkin dengan Bapak siapa Pak? Pak Yansa. Pak, apa saja tadi yang diharapkan dari pertemuan tadi yang juga turut diberikan pendampingan hukum dari pengacara Pak Sakarani Pak? Harapannya kita meminta dari pihak klien kita untuk kita membayar upah kita dengan seminimal mungkin, tapi dia akan menolak, cuma kita langsung tekan terus supaya dia akan bisa membayar kita dengan semau kita. Nah, terus di pengamatan Bapak, kiprah Pak Saka yang sudah luar biasa ini, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, memang kita bersyukur alhamdulillah ada namanya Pak Sakarani untuk membela kita. Menunggu ini apa ada aksi-aksi demo atau berjalan lancar kembali? Berjalan lancar kembali dulu.
nanti kalau kira-kira baru kita akan angkat demo. Kalau seumpama tidak menemui titik temu Ya, ya Pak ya. kalau tidak ada menemukan temunya kita akan Artinya tidak lanjutin harapannya kita hanya menuntut hak kita Pak ya. menuntut hak kita. Berapa tahun kita mengabdi sudah Pak? 4 tahun di Reman. Seharusnya Bapak mendapatkan berapa kalau sesuai aturan? Menurut aturan kan ya memang kita per tahun itu kan dapat 3 juta Pak, Ya. 2 kali 3 juta, jadi 6 juta yang 6 bulan terakhir ini 1,5 juta, berarti kan 7,5 juta Pak. Nah, cuma kita anu lagi bagaimana, cuma teman-teman bilang bagaimana anunya kalau kita ini habis kan ada uang biasanya sekian ada, kita coba lah itu Pak. Ternyata alhamdulillah bisa berhasil atas bantuannya Pak sekarang. Pak Sakaran ya. Pak, selaku dia apa kita di sana? Apa teknisi atau apa ini Pak? Sebagai gardener Pak, tukang taman. Yang tamannya benar. Oke. Siap, semoga apa yang diperjuangkan bersama lawyer kita pengacara Pak Sakarani yang memang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya. Baik beliau masih di LPM saja banyak menangani permasalahan tenaga kerja, hingga beliau menjabat sebagai seorang lawyer saja tidak pupus semangat beliau membela hak-hak tenaga kerja. Oke, semoga saja permasalahan ini dapat betul-betul terfasilitasi dengan baik Pak ya. Iya. Di bawah kiprah seorang pengacara Bapak Sakarani. Ikuti terus perkembangan pelaporan Mustafa Aidi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.